Masih di podcast kita Inspirasi Pagi tentunya bersama Kementerian HAM untuk wilayah kerja Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. Masih bersama ketiga narasumber saya ini sepertinya tiga-tiganya doktor ya. Jadi memang sangat layak mereka kita ajak untuk bergabung di podcast kita pagi hari ini. Sekaligus juga acara ini diterima juga di www.moveolenradio.com untuk bisa relay bersama. Dan juga di 97,9 Siro Huda Deli Serdang. Dan juga satu lagi itu kita bergabung dengan rekan-rekan yang ada di 103,9 Radio Pandawa yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, saya mau ke Kak Emi. Kak Emi, kalau tadi sempat terputus ya pembicaraan kita, Bu Flora mengatakan bahwasanya pentingnya pengawalan di saat semakin keterbukaan saat ini banyak orang. Nah, yang menarik sebenarnya ini kan baru terjadi kerusuhan ya sebenarnya Kak Emi ya. Nah, ada peran HAM tentunya di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sejauh mana konsep P5 HAM ini diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, hukum tentunya Kak Emi, terutama di bidangnya Kak Emi ini sendiri. Silakan Kak Emi. Iya, jadi memang kalau berbicara dalam dunia pendidikan, berbicara terkait dalam hal pemenuhan P5 HAM ini, banyak sebenarnya dunia kampus ya, terutama fakultas-fakultas hukum yang telah mengimplementasikan di dalam kurikulum. Misalnya di beberapa kampus, kalau contohnya kayak kita di Dharma Wangsa. Itu ada nilai-nilai pemenuhan HAM itu di dalam mata kuliah. Misalnya terkait tentang mata kuliah hukum dan HAM. Oh ada. Ada. Hukum Kemudian dan HAM. juga kita kan ada pembagian penjurusan-penjurusan baik itu pidana, perdata, HAM maupun HTN itu kurikulum yang dimasukkan itu bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa melihat materi pembelajaran yang dilakukan itu dia melihat antara perbedaan antara law in the book dengan law in action. Mengapa? Karena di dalamnya itu akan banyak dilihat permasalahan-permasalahan misalnya terkait tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada. Misalnya juga di dalam hal bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki pemahaman dengan kurikulum laboratorium yang seperti saya katakan kita memiliki ada namanya klinik hukum. Klinik hukum. Nah, klinik hukum itulah menjadi legal aid education-nya bagi mahasiswa untuk bisa melihat misalnya dalam mata kuliah hukum acara pidana. Mahasiswa itu bisa di dalam kurikulum itu memasukkan di dalam pembelajaran mahasiswa memahami apa sebenarnya hak-hak. Hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa misalnya, kemudian korban, kemudian bagaimana melihat persoalan-persoalan yang berbicara secara HAM, secara universal yang terjadi di masyarakat dan mahasiswa itu mampu melihat dengan metode-metode kurikulum tidak hanya seperti guru dengan murid ya. Sekarang betul. Bagaimana membuat metode pembelajaran itu dia pro dan aktif melalui metode-metode pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa dengan metode tidak hanya berbicara secara teori tapi bagaimana juga mahasiswa itu bisa melihat dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Nah, itu dimasukkan di dalam kurikulum dan di dalam CPL, capaian pembelajaran lulusan, itu diharapkan di dalam kurikulum itu memasukkan agar mahasiswa itu bisa memahami nilai-nilai HAM, karena di dalam itu kan juga ada kita mata kuliah tentang pendidikan karakter gitu. Nah, di dalamnya itu kan juga memasukkan nilai-nilai bagaimana ada pemenuhan, perlindungan tadi disampaikan oleh Ibu Flora tentang P5 HAM, kemudian pemenuhan dan pemajuan HAM itu dimasukkan di dalam kurikulum dan itu harus sesuai dengan standar yang ada di KKNI dengan SNDikti. Nah, seperti itu. Jadi dia harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada juga dengan peraturan dari kementerian yang ada. Baik. Seperti itu. Terima kasih Kak Emi. Sebenarnya yang menarik saya mau bertanya ke Dr. Cynthia nih sebenarnya. Kalau tadi secara negara ini diwakili oleh Bu Flora sudah menjelaskan seperti apa luasnya berbicara masalah P5 HAM dan seperti apa juga kawalan yang perlu dikawal di masyarakat ketika berbicara masalah HAM. Kak Emi juga sudah berbicara dari segi kurikulum berbasis HAM itu sendiri dan memang ada beberapa hal-hal yang memang dimasukkan dalam kurikulum belajar itu sendiri bicara tentang HAM sendiri ya Kak Emi ya. Nah, saya mau ke Dr. Cynthia berbicara secara lebih akar rumput lagi, berbicara tentang masyarakat sebenarnya. Dari P5 HAM ini mana sih sebenarnya yang sampai saat ini mungkin Dr. Cynthia menganggap atau spasi menganalisis ini belum tercapai atau masih kurang sebenarnya dari P5 HAM ini sendiri Dr. Cynthia. Seperti apa aksi spasi menanggapinya? Baik,
Kalau dari Spasi sendiri ketika misalnya di antara P5HAM itu karena kita misalnya lebih sering untuk praktik di lapangan, maka proses yang menurut hemat kami harus dioptimalkan itu adalah proses penegakan. Jadi bagaimana proses penegakan misalnya apabila ada terjadi pelanggaran hak maupun pelanggaran hukum. Nah, ini proses penegakannya yang memang harus dioptimalkan sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan dari proses penegakan itu. Ketika misalnya ada seorang korban KDRT misalnya. Nah, bagaimana misalnya ketika korban KDRT ini sesudah beberapa hari misalnya memar-memar terus beberapa hari kemudian datang ke kepolisian nggak bisa divisum, akhirnya ditolak laporan polisinya. Nah, ini yang jadi kendala bagaimana proses penegakannya ini bisa berjalan dengan optimal dan maksimal sehingga ketika masyarakat itu ada hak-haknya yang terabaikan itu bisa diproses penegakannya secara lebih baik. Nah, tentu di lapangan memang proses penegakan ini yang selalu menjadi permasalahan. Jadi kendala juga ya. Selain itu menurut hemat kami juga selain fokus terhadap P yang lain ya, misalnya perlindungan, penghormatan, kemudian pemenuhan. Ada juga misalnya bagaimana untuk yang lebih krusial lagi itu melakukan pemajuan HAM. Nah, ini perlu misalnya program-program yang inovatif dan kreatif bagaimana di akar rumput itu bisa sampai menyentuh misalnya kalau perspektif dari Kanwil HAM, perspektif perguruan tinggi, tentu masing-masing punya program masing-masing untuk melakukan pemajuan terhadap HAM. Tentu ini juga yang kami harapkan bagaimana di grassroots ataupun akar rumput itu program-program bisa semakin menjamur agar bisa banyak akses bagi masyarakat yang hak-haknya terabaikan tadi sehingga proses pemajuan HAM ini juga menjadi salah satu yang penting selain tadi proses penegakan. Oke, Spasi itu buka akses nggak sih seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin mengajukan pelaporan, memohon pendampingan mungkin, tapi nanti setelah kita angkat dulu telepon yang masuk dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mau radio? Iya, pagi dengan siapa Bapak? Ini dengan Pak Andri. Pak Andri di mana? Di Patumbak, pendengar radio Sirauda Deli Serdang ini, Bang. Baik, Patumbak. Silakan pertanyaannya Pak Andri. Baik, saya ingin tanya ini ya. Ini kan materinya tentang P5HAM, ada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Jadi fokus saya tentang pemajuan HAM ini, Bang Zaki. Dalam pengertian seperti apa sebenarnya pemajuan HAM di era yang sekarang ini. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama yang berkaitan dengan dunia maya, itu apakah mungkin itu unsur-unsur HAM yang harus ditegakkan itu jadi bertambah? Terus? Tahu, ternyata seperti ini itu melanggar HAM kalau lewat Halo? Melanggar undang-undang ITE. Nah, ini banyak masyarakat kita yang belum paham tentang hal tersebut. Nah, ini antisipasi dari pemerintah itu seperti apa yang seperti ini, Bung Yakin? Terima kasih. Terima kasih Pak Andri di Patumbak. Terima kasih attention-nya udah bergabung dan sepertinya ini sudah mulai mengarah semuanya semenjak sosial media. Jadinya orang banyak mencari tahu ya source-nya berbicara tentang apakah ini pelanggaran HAM ataukah ini pelanggaran undang-undang ITE. Mungkin seperti itu. Tapi belum selesai dengan Dr. Cynthia tadi bahwasanya apakah membuka akses. Mungkin seperti Pak Andri tadi. Mungkin ada masalah yang dia bisa laporkan. Spasi membuka itu? Ya, tentu kalau untuk Spasi sendiri karena juga kita di lembaga itu ada beberapa advokat juga sehingga apabila ada masyarakat misalnya yang membutuhkan pendampingan hukum tentu kita sangat bersedia dan membuka akses untuk itu. Nah, selain itu juga bagaimana di Spasi ketika kita mendengarkan permasalahan selain melakukan advokasi hukum, selain itu juga kita melakukan advokasi di luar misalnya proses-proses non litigasi. Misalnya bagaimana kalau ada permasalahan pendidikan. Nah, kemudian ada misalnya dari kelompok rentan, katakanlah di disabilitas. Nah, datang ke kita itu ketika misalnya kita melakukan pendampingan, kita tentunya kalau perspektif advokat kita buat surat kuasanya dulu, kemudian kita mohon konfirmasi ke sekolahnya, kemudian kalau misalnya enggak juga kita somasi. Nah, itu kan kita membuka ruang bagaimana untuk
pemenuhan hak-hak tadi, karena memang pernah ada juga kasus-kasus yang demikian gitu. Selain tadi misalnya KDRT, ada kasus pencabulan, kemudian pemenuhan hak atas pendidikan. Nah, jadi kita cari strategi mana yang paling tepat untuk pemenuhan hak tadi. Oke, mungkin sedikit itu tadi menjawab Pak Andri Patumba, tapi saya mau secara lebih eksklusif penjelasan dari Dr. Flora selaku Kanwil HAM Sumatera Utara juga Kepri, sebenarnya berbicara masalah pemajuan HAM ini sendiri, Bu Flora. Mungkin Pak Andri mau tahu dari sisi pemerintah sebenarnya, apa sih saat ini mungkin lagi dirancang atau sudah dijalankan atau akan dijalankan berbicara tentang pemajuan HAM itu sendiri? Oh iya, ini terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau berbicara terkait dengan pemajuan, maka adalah yang harus kita, pemajuan HAM, maka yang harus kita garis bawahi itu adalah upaya-upaya apa yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran daripada masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, ASN, dan seluruh lapisan stakeholder lah itu di dalam terkait dengan peningkatan pemahaman terkait hak asasi manusia itu sendiri. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan secara nyata oleh pemerintah itu tentu dilakukan dengan kerjasama ataupun berkolaborasi ya. Yang pertama itu tentu cara memajukan itu memanfaatkan dunia digital itu sudah dilakukan, Bahkan kita berharapnya semua kementerian lembaga juga secara bersama-sama sesuai dengan tusi dan kewenangannya. Kalau ini di sini, kalau di kita sendiri itu seperti yang sekarang kita lakukan ini. Podcast Iya, podcast ini itu adalah memanfaatkan dunia digital itu supaya harapannya semakin luas jangkauannya. Jadi walaupun kita dari Sumatera Utara, tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga ini ada live di TikTok juga kan. Betul. Artinya itu di belahan dunia manapun yang kita sampaikan sekarang ini bagaimana cara ataupun peran yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat menyentuh jangkauan yang menjadi lebih luas. Di sisi lain itu juga kita aktif itu dengan di YouTube-nya ataupun di Instagram, di sosial media seperti itu ya. Kemudian yang dilakukan udah kedua itu bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman kesadaran itu. Yang kedua itu adalah masuk di dalam regulasi kita, di dalam pembentukan kebijakan itu sendiri. Nah, di Kementerian HAM itu sendiri yang dilakukan itu adalah bagaimana melakukan telaah dan analisa terhadap produk hukum itu untuk dari sisi perspektif HAM. Artinya itu juga sekaligus mendorong pemerintah daerah sebagai eksekutif dan juga legislatif untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM itu sendiri di dalam pembentukan regulasi itu supaya apa? Supaya itu nanti mendorong itu. Nanti implementasinya itu adalah supaya bagaimana caranya masyarakat itu paham. Jadi tidak lagi nanti akan bertanya apakah ini pelanggaran HAM ataupun pelanggaran hukum. Sama seperti kita ambil contoh singkat yang mungkin yang sering dialami oleh masyarakat. Pada saat seseorang itu di lampu perempatan itu tidak menggunakan helm, apakah itu pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum? Hukum, benar. Itu pelanggaran hukum. Jadi jangan salah ya. Itu bukan pelanggaran HAM. HAM. Tidak ada hak orang lain yang diabaikan di sana ataupun ada irisannya. Walaupun sekat antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM itu sangat tipis seperti itu. Jadi peningkatan pemahaman ini. Yang kedua yang dilakukan untuk teknik pemajuan itu adalah pemajuan HAM itu berkolaborasi tadi. Seperti yang kita lakukan nanti sore ini akan kita lakukan itu bimbingan teknis terhadap masyarakat ya. Dan juga itu komunitas-komunitas masyarakat. Dan itu kita buka akses siapa aja yang mau ikut gitu. Boleh, kemudian gitu ya. nanti pada tanggal 19 di universitas kita lakukan seperti itu untuk penguatan pemahaman itu. Dan juga bekerja sama, kalau tadi saya sampaikan itu bekerja sama juga dengan legislatif itu iya. Jadi nyaris kita di setiap minggu itu ada dengan DPR RI di Komisi 13 itu langsung ke masyarakat. Saya lihat rutin sekali ya Kemenham Jadi Sumut Kepri ada ini banyak, seperti itu. Ya, ada Bu Flora, banyak apakah mungkin call center 150145 ini salah satu proses atau juga progres dari pemajuan HAM juga kali ya? Dan ini adalah untuk menjawab daripada permintaan masyarakat. Bagaimana nih untuk menyampaikan cara tercepat untuk bisa berkomunikasi, apa harus datang ke Medan kah atau ke Jakarta kah atau di perwakilan Kanwil Kementerian HAM. Maka kita buatkan terpusat itu ada call center 150145 itu. Jadi itu bisa diakses di seluruh wilayah di Indonesia dan termasuk di luar. Seperti itu. Baik, saya mau sedikit aja dari Dr. Emy barangkali ingin mengkritisir, mungkin ingin memberikan saran juga berbicara tentang pertanyaan tadi. Apa sebenarnya berbicara pemajuan HAM? Apa mungkin ada sedikit masukan yang mungkin Dr. Emy bisa sampaikan? Iya,
Jadi memang tadi disampaikan dalam hal pemajuan HAM itu kan banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yeah. Jadi memang kalau kita berbicara di dalam hal tadi saya menyikapi juga kaitan sikit-sikit nanti dikaitkan dengan masalah HAM. Betul. Ketika ada laporan misalnya ini ada undang-undang ITE seperti itu. Nah, jadi memang di dalam hal ini masyarakat juga harus memiliki kesadaran ketika ada kita menganggap suatu pelanggaran terhadap hak diri kita yang itu dilakukan oleh seseorang. Maka di dalam hal ini juga tidak ujuk-ujuk misalnya kita melihat aparat penegak hukum misalnya mau menerima seperti itu misalnya kasusnya, dan ini kan juga harus dilakukan antara ini ya, di dalam cerita persoalan hukum itu kan kita harus ada melihat buktinya. Betul. Seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat ini kan sebenarnya tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Flora. Hubungan korelasi pemajuan HAM ini kan tidak hanya pemerintah saja yang menjalankan, tapi bagaimana bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Iya. Misalnya di sini peran daripada kami sebagai dosen, sebagai akademisi itu bisa memberikan pemahaman terhadap para mahasiswa, terhadap masyarakat, misalnya melalui program-program pengabdian-pengabdian kepada masyarakat. Betul. Terkait tentang pemajuan HAM, bagaimana masyarakat itu memahami bahwasannya tadi berbicara dari segi HAM ada kita ingin melakukan itu, tapi ada hal-hal yang sebenarnya ketika kita ingin melakukan kemungkinan besar itu tadi disampaikan apakah ini merupakan bentuk daripada pelanggaran HAM? Iya, betul. Kan begitu tadi yang disampaikan oleh Bu Flora, atau memang itu sebenarnya yang dia lakukan itu memang merupakan sebuah wujud pemenuhan terhadap keinginannya. Kan karena kita lihat misalnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ada undang-undang ini haknya untuk bisa menyampaikan aspirasi. Kadang masyarakat tanpa sadar langsung menyampaikan informasi yang belum tentu itu benar. Dia langsung posting menyebarluaskan informasi. Betul. Yang sebenarnya ada hak bagi individu itu sebenarnya bukan terjadi seperti itu. Benar, butuh tambahan klarifikasi. Iya, harusnya kan klarifikasi dulu dengan yang bersangkutan. Betul. Tapi ketika itu sudah di-push, itu bisa menjadi pelanggaran, lain cerita. Jadi undang-undangnya pelanggaran ITE. Kenapa? Karena memang dia tidak seperti itu, tidak mengklarifikasi tapi langsung mempush gitu. Jadi ini yang harus dilakukan peningkatan kesadaran di dalam hal pemenuhan HAM tadi juga. Ya, kita harus break dulu, tapi sebelum break saya bacakan ada pertanyaan dari Wina di SM Raja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang keterkaitan bansos dengan HAM katanya. Apakah mendapatkan bantuan sosial termasuk bagian dari hak asasi manusia? Itu pertanyaan pertama. Lalu jika ada warga tidak mampu yang tidak dapat bansos, apakah itu berarti haknya dilanggar? Dan kalau bantuan sosial itu dipotong oleh oknum, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Tapi nanti kita masih bersama lagi di podcast Inspirasi Pagi, dan setelah yang satu ini kita akan kembali sesaat lagi. Inspirasi Pagi akan segera kembali.